Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soli-solihah hari ini? Semoga anandaku semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, anak-anakku, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang ke-1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, Ustazah juga ingin menyampaikan surat Al-An'am ayat 99 dan surat Al-Hajj ayat 23, di mana ayat ini berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'ah فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, anak-anakku, dari ayat ini banyak disebutkan macam-macam tumbuhan ya. Di antaranya kurma, zaitun, delima, dan anggur. Nah, tumbuhan ini merupakan salah satu dari benda hidup. Selanjutnya, marilah kita kaji surat Al-Hajj ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang solih ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dari surat Al-Hajj ayat ke-23 ini terdapat di sana gelang, emas, mutiara, serta pakaian yang merupakan contoh benda tak hidup. Nah, anak-anakku, dari kedua surat ini dapat memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah sepatutnya lah kita mensyukuri atas segala apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek,
membedakan benda hidup dan benda tak hidup, sila keempat Pancasila, berjalan dan berlari sesuai irama, mengenal nama, lambang bilangan, dan menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai 99. Marilah kita ikuti pembelajaran ini ya, dengan tetap semangat dan ceria. Ayo mengamati ya, silakan diamati gambar berikut ini. Di sana banyak anak-anak memakai topi sedang pergi ke sekolah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Bagus bukan ya lagu yang barusan ini? Sekarang marilah kita nyanyikan kembali lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur ini dengan memperhatikan tanda yang berwarna hijau. Jika tandanya pendek, maka dinyanyikan dengan nada yang pendek. Dan jika tandanya panjang, maka dinyanyikan dengan nada yang panjang. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Selanjutnya mari kita amati ya di gambar tersebut. Di sana ada burung, ada kucing, ada anak yang sedang bermain, ada tanaman ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Nah, di situ gambarnya kucing. Kucingnya masih bayi, kemudian anak-anak, kemudian jadi kucing dewasa. Begitu juga dengan pohon pisang ini. Baru tumbuh tunas, tunasnya agak besar, kemudian jadi pohon pisang yang dewasa. Benda hidup dapat berkembang biak, benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan, berkembang biak juga memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, itu tadi ciri-cirinya tentang benda hidup dan tak hidup ya. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah. Istilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Kata yang tersedianya yaitu berkembang biak, membutuhkan makan, bergerak, dan tumbuh besar. Sekarang kita amati. Yang pertama adalah gambarnya kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik. Karena apa? Nah, dari gambar itu kudanya bergerak.
Maka isi yang tepat adalah aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Ada burung, kemudian ada anak-anaknya. Nah, aku tahu burung disebut benda hidup karena titik-titik. Maka jawaban yang sesuai adalah berkembang biak. Karena di gambar ini burungnya mempunyai anak ya, berkembang biak supaya keturunannya tidak punah. Kemudian di gambar selanjutnya, gambar yang ketiga itu ada gambarnya kucing. Dari kucing bayi, kucing anak-anak sampai kucing dewasa. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena titik-titik. Maka jawaban yang tepat adalah karena tumbuh besar. Kemudian yang terakhir ada gambarnya ulat sedang makan daun. Nah, aku tahu ulat disebut benda hidup karena titik-titik. Jawaban yang tepat adalah membutuhkan makan. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila ke-4 ini, perilaku atau sikap yang mencerminkan penerapan sila-sila ke-4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, bermusyawarah atau mengikuti pemilu dengan baik, yaitu memilih wakil-wakil daerah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Intinya, penerapan sila ke-4 Pancasila yaitu mengutamakan permusyawaratan ya, bermusyawarah. Selanjutnya, ayo mencoba. Apakah kamu dapat berjalan dan berlari? Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Gerak berjalan. Sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Gerak berlari, badan sedikit dicondongkan ke depan, lakukan ayunan kaki lebih tinggi, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut, berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ada Dayu, Lani, dan Beni. Dayu suka makan buah pisang, Lani suka makan buah pepaya, Beni suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Banyaknya ya, perhatikan gambar buah apel berikut. Banyaknya apel adalah 44 buah. 44 ditulis 44. Angka 44 disebut lambang bilangan. Sedangkan huruf 44 disebut nama bilangan.
Begitu juga gambar yang kedua, gambarnya pepaya. Banyaknya pepaya adalah 65 buah. Angka 65 itu dinamakan lambang bilangan. Sedangkan huruf 65 disebut nama bilangan. Sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Di situ ada angka 41, kemudian titik-titik, maka titik-titiknya setelah angka 41 adalah 42, 43, 44, 45 dan seterusnya ya. Silakan anak-anakku semua berlatih di rumah untuk mengisi lambang bilangan yang benar. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 4 puluhan ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47 ditulis 47, yaitu 4 puluhan dan 7 satuan. Nah anak-anak, demikianlah materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek, membedakan benda hidup dan benda tak hidup, sila keempat Pancasila, berjalan dan berlari sesuai irama, mengenal nama, lambang bilangan, dan menentukan nilai tempat bilangan 41 sampai 99. Usai sudah pembelajaran kita kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anandaku semua diberikan kemudahan dan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.